Ketahuilah sesungguhnya berbagai macam wirid itu mampu memberikan kesan yang mendalam, pengaruh yang besar dalam upaya menjadikan hati bercahaya. Jadi wirid itu punya pengaruh yang sangat kuat menjadikan hati bercahaya dan anggota tubuh terjaga dari maksiat. Ini kekuatan wirid. Hanya saja pengaruhnya wirid itu tidak akan tampak kecuali kalau dilakukan dengan tekun, ajek, istiqomah berulang-ulang. Dan waktunya dikerjakan di waktu yang khusus. Ini kita bahas dulu ya. Ini bahas satu alinea ini kalau dibahas betul ya berhari-hari enggak rampung-rampung. Ya kita bahasnya yang titik-titik betul aja. Wirid, apa itu wirid? Wirid itu wirdun jamaknya aurad. Ya wirid jamaknya aurad. Wirid adalah zikir-zikir. Ya, zikir yang dibaca secara berulang kali. Ya, dibaca secara berulang kali secara rutin setiap hari. Contoh kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalau tidak dirutinkan jadinya zikir. Kalau dirutinkan tiap hari baca kalimat tahlil sebanyak 100 kali misalnya, maka punya wirid namanya kalimat tahlil. Kalau dibaca setiap hari sholawat 1000 kali, maka punya wirid namanya sholawat. Kalau dibaca surat Yasin tiap hari, namanya punya wirid membaca surat Yasin. Nah semua zikir, semua wirid ini mampu membuat hati menjadi bercahaya. Dengan izin Allah Ta'ala, hati akan menjadi bercahaya. Dan tubuh akan terjaga, tidak akan maksiat. Diajak maksiat itu susah tubuhnya. Tubuhnya akan ngajak taat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya istiqomah, ajek, langgeng, kontinu, dan waktunya tidak diganti-ganti. Ya, waktun dikatakan di sini fi waktin yakhussuhu. Waktunya khusus. Contoh, kalau dikhususkan pagi baca sholawat 100 kali, ya pagi jam itu baca sholawat 100 kali. Jam 7 waktunya saya baca sholawat 100 kali. Ya jam 7 tinggalkan semuanya baca sholawat 100 kali. Jam 9 waktunya saya baca surat Al-Waqiah. Ya jam 9 baca surat Al-Waqiah. Habis maghrib saya baca Al-Quran 1 juz. Ya habis maghrib baca Al-Quran 1 juz. Setelah itu saya baca Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Ya setelah itu baca Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Waktun yakhussuhu. Jangan diganti waktunya. Ya kalau waktunya enggak jelas. Kadang-kadang baca sholawatnya pagi kok ketemu orang mau ngasih duit, sholawatnya ditinggal. Ya ganti agak siang ada yang nawari job, ganti agak sore gitu ya. Walaupun dibayar, setelah itu diqadha, baca 100 kali. Tapi ini zikir wiridnya dikalahkan, ya dikalahkan. Maka nanti pengaruhnya enggak kuat. Oh itu seperti orang olahraga. Kalau sudah waktunya pagi jogging, ya pagi jogging. Oh diganti nanti siang, ya beda efeknya. Efeknya berbeda. Nah, apa enggak boleh kalau sekali waktu misalnya, sekali waktu diundurkan karena suatu urusan yang penting, boleh. Misalnya kok ada tamu yang memang enggak bisa suruh nunggu gitu ya. Ya kita katakan kepada diri kita, saya temui tamunya sebentar, baru nanti saya ganti baca wirid, itu boleh. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, disiplinnya menjaga wiridnya, itu berkata sama tamunya, kalau mau nunggu ya suruh nunggu, kalau enggak mau ya suruh balik nanti.
Ini waktu saya baca wirid. Kalau mau nunggu suruh nunggu, kalau enggak mau ya suruh kembali nanti. Sampai diceritakan ada satu, bukan ulama ini, warga biasa, orang soleh, bukan ahli ilmu yang ngajar dakwah, bukan. Orang soleh, warga biasa, masyarakat umum. Cuman standarnya orang umum dulu kan beda dengan standarnya orang umum sekarang. Orang umum dulu itu standarnya S1, S2. Nah, artinya memang belajar betul. Baligh itu sudah paham ilmu kitab, ngerti betul. Sekarang sudah mau meninggal juga nggak paham-paham. Kita ini udah tambah umur, yang membatalkan wudhu apa nggak tahu. Rukunnya sholat ada berapa, sebutkan apa, nggak paham. Nggak ngerti, kita ini. Beda orang-orang dulu, disiplin cari ilmu, baligh itu harus sudah menguasai ilmu semuanya. Ilmu yang wajib-wajib buat dirinya. Yang sunnah-sunnah dalam kewajibannya tersebut. Yang makruh-makruh apa, dipelajari betul. Ini ada satu Habib, dia punya bisnis, kerja, pedagang ini. Cuman pedagang yang satu ini bukan sembarang pedagang, punya ilmu. Nah, beliau punya wirid, sholat maghrib, isya itu selalu di masjid dan tidak pulang ke rumah. Setelah sholat maghrib, baca Al-Quran sampai isya dan baca wiridnya. Kebetulan hari itu beliau nunggu-nunggu barang yang dibeli, sekian kontainer kalau bahasa sekarang ya. Sekian kontainer enggak datang-datang. Jadi kemungkinan besar itu dirampok. Di tengah perjalanan dirampok. Artinya kalau betul dirampok, maka bisa dipastikan kekayaannya hampir 100% hilang. Karena modalnya sudah dibuat beli semua barang itu. Nah, ketika antara maghrib dan isya, anaknya dapat berita kalau kontainer-kontainer tadi paketnya datang. Saking senengnya anaknya, maka enggak nunggu bapaknya pulang dari masjid, langsung nyusul ke masjid. Nyusul ke masjid. Sampai di masjid nyamperin bapaknya dan terus ngomong, ayah, ya kenapa? Itu kontainernya datang. Ternyata enggak dirampok sama orang, cuman ada kendala dalam perjalanan sehingga terlambat nyampe. Jadi kamu masuk ke masjid, memutuskan saya baca Al-Quran dan saya zikir, hanya gara-gara mau ngasih laporan kontainernya datang begitu. Iya, saya tidak mau melihat wajahmu lagi di kota ini. Ya, besok kamu saya pindahkan, tidak tinggal sama saya, kamu saya pindahkan di pondok pesantren di luar kota setahun. 1 tahun kamu harus tinggal sama ulama di luar kota, enggak tinggal sama bapakmu. Karena kamu sudah membuat bapakmu ini terganggu urusan dunia ketika wirid. Dan tadi itu kontainer-kontainer tadi itu yang sudah ganggu saya baca Al-Quran, tidak ada barokahnya buat saya. Karena sudah ganggu saya baca Al-Quran, jadi sekarang juga sedekahkan, bagikan ke masyarakat. Masya Allah, coba tiru. Jangan kamu tiru, ini bukan makomnya kita ya. Yang paham ya begitu, jaga wirid itu seperti itu, kenceng dia, luar biasa. Nah, sekarang kadang enggak. Kadang-kadang ini ibu-ibu tahu suaminya baca Al-Quran ya, diselani, ini penting, Masya Allah. Hadir orangnya, hadir. Penting, ini ngaji. Wah ngaji bisa ditunda, ini penting, aku bojomu, Masya Allah. Nah, jangankan kok istrinya. Iya, kadang-kadang ini pesan WhatsApp masuk klunting, bukan istrinya, pesan WhatsApp aja dilayani kok. Oh iya, Al-Quran nanti dulu ya, WhatsApp lebih penting. Iya, ada enggak yang seperti itu? Ada, kadang-kadang wirid yang paling gampang dikerjakan, ba'da sholah. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu saja bisa ditinggalkan habis sholat. Gara-gara apa? Pengen ngecek transfer masuk enggak. Habis sholat, HP dilihat dulu, wirid belakangan. Berapa menit sih habis sholat itu?
Ninggalkan handphone itu kok, ya Allah. Makanya suami-suami layak cemburu sama handphone. Kenapa? Handphone lebih dicari oleh istri ketimbang suami. Dan istri-istri layak cemburu pada suami. Kenapa? Karena handphone lebih dicari oleh suami daripada istri. Ya, suami yang begitu dan istri yang begitu. Yang tidak, ya alhamdulillah. Ini mengerikan. Yang megang wirid itu harus kenceng, istiqomah betul. Ini waktunya saya wirid. Maghrib sampai isya tidak mau urusan dunia. Urusannya zikir, ngaji, zikir, ngaji. Peraturan itu buat diri kita jangan dilanggar. Nah kalau memang istiqomah, kenceng, nah nanti ngaruh ke hatinya. Hatinya jadi bersih. Tapi kalau enggak sesuai peraturannya, enggak sesuai dengan petunjuknya ya pengaruhnya kecil. Contoh, mesti ada yang rodok ngeyel, masa sih Bib? Saya masih belum percaya Bib. Tolong dibuktikan dengan teori yang masuk akal saya. Oke, Bu, biasa masak? Iya, biasa masak ya. Buat sayur asem, nih ibu saya ahli buat sayur asem. Belum ada sayur asem yang bisa mengalahkan sayur asem ibu saya udah keliling dunia. Serius ini, bukan sekedar muji, memang ya muji ya Mbok Dewi kok ya. Ibunya sendiri. Memang enak betul sayur asem buatan ibu saya tuh, enaknya pol, Masya Allah. Ya, saya belum ketemu yang bisa mengalahkan sayur asem buatan ibu saya. Tapi jangan kemudian terus ngomong, ya Bu Lulu, mbok saya dibuatkan, waduh. Namanya alganyangu itu ya. Nah, sayur asem atau sop atau apapun, kan ada bumbunya itu ya. Saya mau nanya, itu asal cemplang-cemplung atau ada peraturannya? Airnya biar mendidih dulu, ya, kemudian nanti kalau dimasukkan tunggu dulu biar agak tanek, iya. Setelah itu baru nanti mungkin sayurannya dimasukkan. Kalau asal cemplang-cemplung rasanya sama enggak? Enggak. Buat kopi, airnya yang mendidih. Setelah itu kopinya kamu siapkan, kamu cor air panas mendidih, jangan langsung diaduk. Tunggu dulu sebentar. Setelah itu nanti baru diaduk. Lah bedanya apa? Lah itu aturannya buat kopi begitu. Rasanya memang akan berbeda. Lah zikir sama wirid ini kalau kamu tidak beri waktu khusus dia juga sama. Terlalu perhatian sama kamu. Kamu enggak beri aku waktu khusus, maka aku juga tidak akan berikan pelayanan khusus kepadamu. Kata zikirnya begitu. Kata wiridnya begitu. Maka harus disiplin. Ya, makanya orang-orang dulu itu kan jelas semua ya. Habis asar enggak ada di pasar. Habis asar enggak ada di pasar. Itu orang dulu. Habis asar adanya di pengajian. Orang dulu begitu. Habis maghrib sampai isya enggak ada televisi menyala. Maghrib sampai isya, ya itu walaupun zaman sudah ada televisi pasti mati. Yang ada rotiban. Tadarus Al-Quran terus rotib. Orang dulu. Jadi orang dulu tuh disiplin betul dengan wiridnya. Maka hatinya pun bercahaya. Tubuhnya akan susah diajak maksiat. Oke, lanjut. Fa'in lam takun mimman yastaghrik jami'a saat lailihi wa naharihi biwadha'ifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusatin wa taqdhiha mahma fatatka li ta'tada nafsu al-muhafadata 'alaiha. Kata Habib Abdullah Haddad, jika memang kamu bukan orang yang seluruh waktunya pagi, siang, sore, malam habis untuk amal-amal soleh. Jujur saja kita ini kan ya salah campur soleh campur salah. Ya. Kemudian yang soleh kita juga bukan khairat semuanya. Ada yang mubah biasa saja, betul kan ya? Bukan zikir, wirid, ngaji gitu kan enggak kan? Mubah, ngobrol-ngobrol yang urusan pemandangannya bagus ya, kan mubah saja toh. Model-model begitu kalau enggak haram ya mubah. Tapi kalau orang-orang soleh kan enggak. Seluruh kalimatnya ibadah, duduknya ibadah,
Semuanya ibadah. Nah kalau kita nggak bisa begitu, kata Habib Tohdat dikasih resep, kalau nggak bisa seperti itu, maka hendaknya faj'alaka auradan. Kamu harus punya wirid. Yang kamu biasa mengamalkan wirid tersebut di waktu-waktu khusus, dan kalau memang ada satu kondisi yang menyebabkan kamu nggak bisa baca wirid itu, maka kamu segera ganti, qadha, biar nafsumu terbiasa. Karena nafsu ini kalau dituruti, wassalamualaikum. Udah hari ini mundur nggak apa-apa ya. Akhirnya besok mundur lagi. Akhirnya hilang. Harus diajar nafsunya. Nggak, ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Harus ada waktu yang khusus. Wa mata ayyisat minka nafsu annaka la tasmah bitarki auradika hatta tatadarakha bil qadha mata fatat badarta ila fi'liha fi oqatiha. Sehingga nafsu nanti akan putus asa. Ya, dia akan putus asa untuk menggoda kita meninggalkan wirid. Percuma nanti kalau ditinggalkan, ya toh ya saya disuruh ikut dia bacalah lagi. Sampai akhirnya nafsunya nurut, ya udahlah. Misal ya, pas jamnya wirid kok pas sinetron bagus. Wah. Ini tantangan atau tantangan? Sinetron tuh zaman dulu Habib, sekarang drama Habib. Oh ya Allah, bahasa drama itu bahasa zaman dahulu. Sinetron agak baru. Nah ini kok pas mau baca wirid, pas film bagus. Nafsunya pengen nonton film. Jangan dituruti. Kalau dituruti repot nanti. Lawan. Kalau memang nafsunya menang, kita kalah. Ya kita kalah nuruti nafsu, langsung kita ngomong, habis nonton film ini, qadha wiridnya double 5 kali. Wah nafsunya akhirnya ngomong, patah ini TV ini gitu ya. Wirid, sudah. Itu nanti sampai nafsu nyerah. Jamnya wirid, drama ini, bye-bye. Tidak ada wirid, ini waktunya wirid. Sampai nafsunya nyerah. Naam. Waqad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saghaf radhiyallahu anhu, Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf radhiyallahu anhu berkata, "Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirid." Siapa yang enggak punya wirid maka dia seperti kera. Ya, kera itu kan hidupnya ya begitu, loncat sana, loncat sini. Rakus, makannya penuh nafsu. Nanti orang yang enggak punya wirid hidupnya akan mirip sama kera, jadi rakus. Loncat sana, loncat sini, gak teratur. Kalau orang dulu kan enggak teratur, hidupnya teratur. Waktu duha, ini waktunya sholat duha. Habis duhur, waktunya tidur sebentar. Atau mau duhur, waktunya tidur sebentar. Mau maghrib, udah itu siap-siap untuk sholat. Habis maghrib, zikir wirid sampai isya. Habis isya udah nggak punya kegiatan, waktunya tidur. Orang sekarang habis isya, Masya Allah, sinetron seri A, lanjut sinetron seri B, lanjut drama seri C, ya, dan seterusnya. Tapi ya kalau dari mulai sore udah ke masjid, udah ini ya mending gitu ya. Ini kadang enggak punya wirid sama sekali. Enggak teratur waktunya, pencolotan, pengen ngaji. Ya tiba-tiba enggak pengen ngaji, enggak teratur. Maka dia seperti kera, loncat sana, loncat sini. Rakus nanti jadinya. Maka kalau ada orang yang rakus, ngobatinya kasih wirid. Dah kamu jam sekian duduk. Anak kita tuh kita paksakan jam sekian kamu duduk. Duduk kamu ngaji, jam ini enggak boleh kemana-mana. Disiplin waktu yang seperti itu, nanti anak kita punya wirid ngaji walaupun cuma 1 lembar tiap habis maghrib, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini ilmu praktek ya, orang dulu tuh nggak kenal curhat. Saya sekarang ngajarin orang-orang udah nggak usah curhat-curhatan, nggak usah minta saran, nggak usah minta ini, udah langsung aja praktekkan amal. Nanti kamu kan akan dibuka sama Allah Ta'ala. Jadi padang semuanya, kelihatan. Solusinya bagaimana, akan kelihatan. Lah kalau sama-sama solusinya baik ya nanya sama orang soleh boleh. Itu namanya istikharah. Bagusnya yang mana ya?
Ya, kalau setiap orang punya masalah curhat, siapa yang hidup gak punya masalah? Itu namanya bukan curhat, manja itu. Ngalempol. Ya, nafsunya manja. Lanjut. Waqad qala ba'dul 'arifin, salah seorang yang soleh berkata, al-waridatu min haitsul aurat. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahiri lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Kata satu orang soleh, karunia-karunia ilahi yang sifatnya batiniah. Di hati ini ya Allah akan kasih ilmu, kasih karunia ilahiyah yang susah diterangkan dengan kata-kata. Dan tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan karunia ilahiyah sifatnya batiniah. Itu tergantung wirid yang ada di lahiriah. Kalau lahiriahnya enggak punya wirid, ya batiniahnya enggak punya warid. Lahiriah enggak ada wirid, batiniah enggak ada karunia. Karunia batiniah enggak akan dapat. Makanya kenapa enggak bisa khusyuk, kok jadi gamang, mudah galau dan lain sebagainya. Karena zahirnya enggak punya wirid. Kalau zahirnya punya wirid, nanti hatinya akan dapat warid, satu karunia ilahi. Misal zahirnya punya wirid namanya sodakoh tiap pagi. Ini kan juga wirid. Zahirnya pandangannya punya wirid, lihat mushaf satu lembar tiap pagi, mulutnya baca Al-Quran satu lembar tiap pagi, telinganya mendengarkan Al-Quran satu lembar tiap pagi. Itu nanti hatinya akan mendapat karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang disampaikan pada sore hari ini adalah ilmu praktek, ilmu amal. Hasilnya nggak bisa dijelaskan, bisanya dirasakan, praktek no, rasa no. Ya, praktek no, rasa no, praktekkan dan rasakan. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasdi min kulli amrin. Kata Habib Abdul Haddad, hendaknya kamu itu dalam segala urusan jangan over. Jangan over, jangan berlebih-lebihan. Yang sedang-sedang saja yang kamu bisa istiqomah. Bukan enggak boleh banyak loh ya. Kadang itu mampunya 1.000, maksa 10.000, itu namanya over. Mampunya 5.000, kok maksa 1 juta, itu namanya over. Kalau untuk zikir, untuk wirid, untuk baca Al-Quran, yang banyak tapi jangan over. Yang banyak tapi jangan over. Yang bagaimana? Yang kamu bisa istiqomah. Wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamah alaih. Ambillah amal, kamu lakukan amal tersebut, kamu bisa istiqomah, tekun melakukannya. Ukur. Tapi jangan pakai ilmu males loh ya. Wah ya, saya kalau 100 berat beb, kalau 10 gampang. Nah itu males itu. Kalau 100 itu standar orang awam ya. Standar orang awam. Ya udah, paling enggak ambil 100 tuh, jangan 100 diskon 10. Ini kan malesnya luar biasa. Kalau sholawat 100 saya berat beb, kalau 10 ringan. Ya kalau 10 ya memang ringan, kalau 10 berat itu kan ya kamu berat luar biasa. Kita termasuk yang beratnya luar biasa, berat malesnya, ya berat kesetnya dan naudzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Wa qala alaihi salam, khudhu minal amali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling kontinu, paling ajek, paling langgeng, paling mudawamah, wa inqal, meskipun cuma sedikit. Jangan dibalik ya, amal yang paling bagus adalah amal yang sedikit, yang penting kontinu. Salah loh. Amal yang paling bagus, amal yang langgeng, meskipun cuma sedikit. Artinya kalau bisa, banyak. Kalau enggak bisa, ya sedikit. Langgeng, kalau bisa banyak. Kalau enggak bisa, ya sedikit, tapi langgeng. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, lakukanlah amal soleh itu sesuai kemampuanmu. Karena Allah tidak pernah bosan, sampai kamu yang bosan. Jadi kalau kita amalnya sholawat 100 kali, udah insya Allah kan mampu tuh. Ya 100 kali ini pegang, yang istiqomah 100 kali. Tiap pagi 100 kali. Nanti selebihnya dari mulai siang sampai malam bonus. Ya monggo. Tapi yang 100 kali jadikan wirid. Mungkin yang lebih itu ya bonus. Karena Allah enggak akan bosan sama kamu. Sampai kamu yang bosan sama Allah. Maksudnya
Apa kamu bosan sama Allah? Sampai akhirnya gara-gara kamu mau banyak-banyak, kamu yang bosan sendiri itu. Waduh, berat juga ya 1000 diskon 500. Berat juga 500, 250. Akhirnya entek itu. Tapi ambil yang bisa istiqomah. Karena dalam kebiasaannya dikatakan oleh Habib Haddad wa min sya'ni syaitan la'anahullah, kebiasaannya setan, semoga Allah melaknat setan, an yuzayyina lil murid fi mabda'i iradatih al istikthar minat ta'at wal ifrat fiha. Jadi salah satu kebiasaannya setan itu menghias, ya, menipu orang-orang yang baru sadar, orang-orang yang baru asyik amal soleh, baru. Mungkin selama ini di mana gitu ya, sekarang baru tersadarkan. Nah biasanya yang baru-baru sadar ini sama setan dihiasi. Kamu jangan seperti Habib Novel, sholawat cuma segitu. Jangan seperti itu fulanah, sholawat cuma segitu. Kamu sholawat 10.000 mampu. Terus ngomong sama temannya, sholawat kok mau 10.000 dulu ya. 10.000 anyaran soal ini. Dia mencibir yang udah lama, dia merasa lebih hebat, mampu. Diingatkan sama temannya, jangan banyak-banyak segitu, akeh tapi ojo kakean. Nanti kamu gak bisa istiqomah, mau mampu, modal lambe kok gak kuat. Modal cuma lidah masa gak kuat. Nah ini tipu daya setan, nanti sama setan ya, apa yang dilakukan? Wa gharadhu min dzalika an yaruddahu ala aqibi bitarki fi'lil khair aslan. Jadi nanti setan akan membuat dia sampai dia malas untuk mengamalkan. Setelah itu dia akan tinggalkan itu sama sekali. Awalnya semangat, akhirnya semangat itu ada masa jenuh kemudian nanti masa sebel. Ya, sampai ditinggalkan. Dulu ada satu orang yang saya udah ingatkan, udah sholat 5 waktu saja sama sunnah-sunnah yang rawatib. Kalau tahajud ya tahajud, ambil 2 rakaat, tutup witir, jangan banyak-banyak dulu, pelan-pelan. Pengajian seminggu sekali saja, enggak usah setiap hari. Ngeyel, enggak bisa, kita harus berjuang di jalan Allah. Serius ini, berjuang di jalan Allah. Tiap hari pengajian sana sini, ya ketemu orang diceramain sama dia, harus ini. Itu sampai istrinya nonton TV, TV-nya dibanting sama dia. Setan ini, buat dibanting. Ya jangan kamu banting, TV buat nonton kajian begini gak apa-apa. Ya kajian seperti ini, dibanting sama dia. 3 bulan kemudian orang itu total tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuman pengajiannya hilang, sholatnya hilang. Setan tuh nyata ada, jangan kamu kira setan gak ada. Saya mau buktikan ya, setan itu ada. Jenengan diajak jalan-jalan ke mall, enteng tuh. Enteng ya, tapi diajak sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Apa tebol? Betul? Diajak ngerasani 3 jam, enteng. Diajak munjiah 3 jam, wah ucel. Orangnya ucul langsung pergi gitu kan ya. Tinggal 1 orang, yang lain hilang. Diajak baca sholawat 3 jam lari, diajak ngerasani 3 jam asyik. Kenapa? Itu bukti kalau setan itu nyata. Badan keker begini. Disuruh push up 10 kali, kuat. Sholat 2 rakaat subuh, beratnya luar biasa. Betul. Dengar alarm janjian mau jogging sama kawan-kawan, semangat. Dengar alarm ngajak sholat subuh, nanti dulu ya toh ya. Nyata atau enggak nyata nih? Nyata. Setan itu ada. Jangan dikira setan itu cuman fiksi atau apa, karang-karangan, sebuah nama untuk ketidakbaikan. Bukan, setan itu yono, wujudnya yono setan. Kadang-kadang awake dhewe iki ketempel setan, bukan kadang-kadang kerep gitu ya. Kita ini sudah sama setan kan, Masya Allah, dari mulai, sudah diparani setan. Dari parani sama
setan. Makanya hati-hati. Hati-hati sama diri kita karena kita pilihannya kan surga atau neraka ya. Biar selamat ya nuruto sama ulama. Ulama ini kan udah ngajari ojo kakean, akeh banyak, jangan kebanyakan. Ada satu orang, Habib, saya mau bantu dia tiap hari. Mau saya kasih dia tiap hari 1 juta. Kita bilang jangan. Kamu kalau mau kasih. Jangan tiap hari kasih 1 juta. Kenapa? Nanti kalau 1 hari kamu tidak ngasih selama 5 hari, dia akan musuhin kamu. Kok berubah ya? Biasanya ngasih, sekarang gak ngasih. Kenapa dia sekarang seperti ini? Apa udah ganti sama orang lain? Setan teko kabeh. Datang. Kalau memang kamu mau ngasih, ya jangan dia tahu dari kamu. Sanggup enggak kamu? Saya pengen dia tahu. Saya pengen dia tahu. Kamu yang istiqomah, sedikit-sedikit ajak boleh. Mau ngasih kepentingan yang besar sekali, Gus, boleh. Enggak jadi masalah. Tapi kalau mau yang ajak segitu banyak ke satu orang, jangan biarkan orang itu tahu kalau kamu yang memberi. Karena buat yang nerima, suatu saat itu kalau ketika kamu hilangkan, dia akan gelo, bahkan bisa jadi musuh. Habib kok tahu pengalaman? Pengalaman laporan orang-orang gitu loh ya. Ini biasanya saya bantu, tapi saya enggak ngasih 5 kali aja gitu karena pas ekonomi lagi turun tuh sekarang sama saya kalau ketemu wajahnya enggak enak. Ada enggak model begitu? Ada. Makanya dalam berderma, dalam berzikir, semua itu turuti apa kata ulama. Karena ulama ini urusannya sama setan, jadi paham betul tipu daya setan. Tipu daya setan itu Masya Allah. Kalau baca kitab Ihya Ulumuddin tuh dipetanin entek-entekan. Gak selamat kita. Kalau baca Ihya Ulumuddin mesti kalau kita cek diri kita gak selamat, waduh setan tok di sini. Ini kena. Dari segala penjuru kita kena. Oh ternyata ketempelan setan aku. Oh ternyata dan ternyata. Nah mudah-mudahan tadi yang disampaikan cukup jelas ya insya Allah. Nah, thumma inal aurat takunu fil akthar sholah tunaflin au tilawatu Qur'anin au qira'atu ilmin au dzikran au fikran. Sesungguhnya wirid itu kebanyakan wujudnya sholat sunnah, baca Al-Quran, baca ilmu seperti ini ya. Atau zikir-zikir yang ada atau fikron, tafakkur. Jadi ada wirid namanya tafakkur, itu paling enak itu. Ya, setiap hari Ahad misalnya pergi ke Tawangmangu. Wah, wiridnya tafakkur lihat gunung. Wah, ajib. Asik itu. Ngapain ke Tawangmangu? Ini modus ya. Wirid tafakkur. Tapi ya lihat gunung, jangan lihat orang yang naik gunung. Lihat laut, jangan lihat orang yang ke laut. Kan bukan tafakkur itu. Itu ngeregeti fikir. Yang pakaiannya enggak benar, yang auratnya terbuka ya. Naudzubillah min